Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di KC Channel. Kali ini Katri akan membahas matematika peminatan kelas 10 mengenai persamaan eksponen. Ini bagian part pertama, yaitu bentuknya seperti ini ya. Jika ada bentuk A pangkat fx, jadi A yang berpangkat fungsi fx sama dengan 1. Nah, jika A-nya tidak sama dengan 0, maka A pangkat n sama dengan 1. Atau jika A pangkat fx sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0, maka fx-nya adalah sama dengan 0. Nah, jadi di sini A pangkat n-nya itu sama dengan 1, gitu ya. Atau dia berarti A pangkat 0, gitu kan? Nah, bagaimana untuk menjelaskan rumus ini? Kita lanjutkan ke dalam bentuk soal ya. Oke. Ini ada soal, ada beberapa soal, ada 5 soal. Di sini yang pertama adalah tentukanlah penyelesaian persamaan eksponen berikut. 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Nah, berarti untuk penyelesaiannya adalah 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang eksponen bahwa 1 itu bisa dari bilangan berapapun yang dipangkatkan 0. Seperti itu. Jika ini sebelah kiri 3 yang berpangkat 2x min 1, maka 1 bisa kita tulis 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 0 kan sama dengan 1. Artinya, nanti yang 2x min 1 itu sama dengan 0, karena ini bisa kita coret. Nah, jadi konsep dari rumusnya berarti tinggal kalau dia hasilnya 1, fx-nya sama dengan 0. Nah, ini sama aja seperti ini ya. Kalau secara manualnya seperti inilah. Gitu. Secara rumus kan berarti fx-nya sama dengan 0. Jikalau sama dengan 1. Nah, berarti di sini penyelesaiannya adalah 2x min 1 pangkatnya itu sama dengan 0. Oke? Nah, ini diselesaikan berarti 2x sama dengan min 1-nya pindah posisi. Mari. Min 1 jadi positif 1. Maka x-nya adalah tinggal 1 dibagi 2. Inilah penyelesaiannya. 1/2. Jadi, kalau kita masukkan 3 dikali 2 kali 1/2. 2 kali 1/2 kan 1. 1 kurang 1 kan 0. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Terbukti. Jadi, hasilnya adalah 1/2. Itu penyelesaian yang Oke. Jadi secara mudahnya kalau di sini sudah 1 ya, ini sudah 1, berarti yang fx-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu kunci dari contoh soal di bawah ini ya, di bawah ini. Jadi fx-nya itu sama dengan 0. Oke, kalau dia 1. Nah, di sini kan ada 2 nih. Berarti nanti harus dijadiin 1 nih. Oke? Nah, kita lanjutkan ke yang B. Ini saya hapus dulu ya, sini. Saya bahas yang B. Yang B di situ kan sama dengan 1 ya. Tadi sudah jelaskan berarti fx-nya, berarti ini pangkatnya x kuadrat min 2x min 3 itu sama dengan 0. Udah gitu kan ya. Nah, ini bagaimana untuk menyelesaikannya? Karena ini berpangkat 2, berarti kita faktorkan. Nah, yang menghasilkan x kuadrat min 2x min 3 itu adalah x dikali x, itu kan x kali x kan x kuadrat ya. Nah, kalau dijumlah hasilnya min 2, kalau dikalikan hasilnya min 3. Nah, kira-kira berapa nih kalau dijumlah, kalau dikalikan min 3 gitu kan. Kalau dijumlah min 2. Nah, perkaliannya itu berarti min 3 dikali 1 kan, positif 1. Min 3 kali 1 kan min 3. Kalau dijumlah min 3 tambah 1 min 2. Berarti di sini kita masukkan min 3 sama plus 1 sama dengan 0. Nah, barulah kita ambil 0 fungsi. X min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan pindah posisi. Jadi 3. Gitu kan, min 3 jadi 3. Nah, yang ini x plus 1 sama dengan 0 juga. 0 fungsi ya. X-nya berarti 1-nya pindah posisi jadi negatif 1. Nah, inilah hasilnya. 3 dengan min 1. Jadi buat yang B, penyelesaiannya adalah x-nya min 1 atau x-nya sama dengan 3. Oke, seperti itu. Oke, itulah buat
penyelesaian yang B. Kita lanjut ke penyelesaian yang C. Ini saya hapus ya. Nah, ini udah. Jadi kuncinya di sini buat yang pertemuan kali ini adalah kalau dia hasilnya 1, berarti eksponennya itu sama dengan 0 atau fungsi eksponennya adalah 0. Oke. Kita lanjut ke yang C. Yang C di sini 2 ya. Nah, tetapi di sini ada bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya berarti 18 kalau kita bagi 3 kan bisa nih. Ini jadinya dapat 6 gitu kan. 6 dari 3x min 1 akar dari 3x min 1 sama dengan 2 gitu kan. Nah, ini bisa kita jadikan 1. Caranya kan kita bagi 2 nih. Kita bagi 2 berarti ntar dapatnya di sini 3. Nah, ini bentuk akar itu kan berarti pangkatnya itu bisa kita bagi 2. Ini kan akar kuadrat ya. Berarti 3 kali 3 x min 1 dibagi, saya tulis plus ya. Harusnya negatif x negatif 1 per 2 gitu kan. Sama dengan, karena ini dibagi 2 semuanya kan tadi 6 bagi 2 3. Yang ini 2 bagi 2 adalah 1. Nah, bentuknya sudah sama nih. Tapi ini harus diselesaikan dulu nih. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kalau perkalian itu eksponen itu kan jadi penjumlahan. Nah, ini jadinya 3. Ini x per 2. Ini min setengah. Ditambah, ini kan sama-sama dibagi 2 ya. X dibagi 2, x per 2. Ini min 1 dibagi 2, min setengah. Ditambah ini kan 3 pangkat 1 ya. 1. Jadi kalau digabungkan, bilangan berpangkat kalau digabungkan kan jadi jumlahan. Nah, ini sama dengan 1. Nah, berarti kalau disederhanakan x per 2 plus min setengah ditambah 1 itu 1 per 2 pastinya kan. Karena 1 dikurang setengah, berarti setengah. Oke, sama dengan 1. Nah, bentuknya sudah 1 nih. Berarti bisa pangkatnya adalah sama dengan 0. Jadi x per 2 plus 1 per 2 sama dengan 0. Berarti x per 2 sama dengan pindah posisi min 1 per 2. Berarti nilai x-nya adalah, ini 2 yang di sini kita pindahkan kemarin. Jadi min setengah kita kalikan 2. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, inilah hasilnya. Jadi penyelesaian buat C adalah negatif 1. Nah, caranya karena ini masih 2, kita ubah dulu menjadi 1. Karena sesuai dengan rumus yang tadi. Kalau sudah 1 berarti fungsi dari pangkatnya itu di sini fx-nya berarti sama dengan 0. Nah, itu. Oke. Itulah penyelesaian yang C. Lalu bagaimana penyelesaian yang D atau soal berikutnya? Ini saya hapus dulu ya. Yang D, diminta himpunan penyelesaian bersamaan dari 2x kuadrat 2 berpangkat x kuadrat per 2 berpangkat x plus 6 sama dengan 1. Nah, itu sudah kuncinya adalah sama dengan 1. Artinya nanti pangkatnya itu sama dengan 0 gitu kan. Nah, tapi yang perlu diselesaikan berarti yang ini nih ya. Ini yang perlu diselesaikan ini nih. Gimana caranya? Ya caranya kalau pembagian itu karena ini bilangannya sudah sama berarti tinggal dikurang. Kalau pembagian berpangkat kan tinggal kurang. Berarti di sini x kuadrat dikurang x plus 6. Oke? Sama dengan 1. Nah, berarti di sini 2x kuadrat karena ini dalam kurung ya. Ini faktor berarti ini kita kalikan 1 per 1. Min x ini plus 6 berarti min 6 sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini udah mudah ya. Berarti tinggal x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Karena kan sudah 1. 1 itu asalnya dari 2 pangkat 0 kan gitu ya. Jadi x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Karena dulunya coret kan gitu. Nah, berarti di sini hasilnya adalah X sama dengan 0.
Nah, berapa kalau dikalikan hasilnya negatif 6, tapi kalau dijumlah adalah negatif 1. Jadi ini perkaliannya, kalau ini jumlahannya. Nah, kira-kira berapa? Yaitu min 3 sama plus 2. Min 3 ditambah 2, min 1, kalau dikalikan hasilnya min 6. Berarti sini min 3 sama plus 2. Nah, kembali lagi kita pakai 0 fungsi. X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Kita pindah posisi. X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Nah, inilah hasil penyelesaian dari himpunan penyelesaian yang ini ya. Jadi 3 dan min 2. Hasilnya. Oke. Itulah jawaban buat yang nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor terakhir. Nomor terakhir di sini dia ada bentuknya 3 kali 2 pangkat X tambah 2. Yang berpangkat itu 2-nya ya. 3-nya kan dia adalah koefisien yang dianggapnya. Kemudian sama dengan 6. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kan konsepnya sebelah kiri di sini harus 1, gitu kan? Ini harus 1 nih ya, 1. Ini tadi sudah diubah menjadi 1, ini 1. Nah, di sini harus dijadikan 1 juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya berarti ini saya tulis lagi 3 2x plus 2 sama dengan 6. Kalau di sini mau dijadikan 1, berarti kita bagi saja 6. Nah, ini 3 dibagi 6 kan jadi 1/2 kali 2x plus 2 sama dengan 6 dibagi 6, hasilnya adalah 1. Nah, bentuknya sudah 1 nih. Tetapi yang di sini belum selesai. Ini artinya kan pembagian ya. Pembagian sama aja seperti ini. 2 kayak tadi yang ini. 2x plus 2 dibagi 2. Kan gitu. Nah, berarti di sini bisa kita ubah jadi 2x plus 2 dikurang. Ini kan sebenarnya 1 ya. Ini sebenarnya 1. Nah, berarti ini kurang 1. Nah, itu sama dengan 1. Berarti kalau diselesaikan jadi 2x plus 1 sama dengan 1. Nah, sudah mudah. Berarti tinggal pangkatnya itu adalah sama dengan 0. Nah, berarti X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 1. Oke, seperti itu. Nah, itulah penyelesaian dari nomor terakhir ini. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi kuncinya buat pertemuan kali ini untuk persamaan eksponen yang saya jelaskan adalah kalau dia hasilnya 1, berarti pangkatnya itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi tadi kalau A kalau A pangkat fx sama dengan 1, berarti fx-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kuncinya seperti itu ya. Oke. Nah, berarti sudah saya jelaskan semuanya soal ini. Kita akhiri buat pertemuan kali ini. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya dengan persamaan eksponen yang lainnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.